Bahkan di padang pasir pun tidak ada sejadah, tidak ada hamba, itu sholat. Coba kita lihat. Awalnya ngikut dengan imam, nah ini tidak ada, ini supir truk ini. Dia sholat di gurun pasir, tidak ada masjid. Nah ini jangan ditiru nih. Jangan ditiru pokoknya ini. Tidak untuk ditiru. Oke. Oke, sekali lagi Mas Joko, coba Mas Joko. Nah ini yang ditiru yang baiknya aja. Jadi saat kita mengerjakan sesuatu, yaitu jangan lupa dengan menjalankan yang diperintahkan oleh Allah. Oke, ini. Nah, semuanya tergantung niat ya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, pesan video ini sebetulnya biar supaya kita rileks saja Bu ya. Tidak ada muatan untuk menghina satu agama atau sebagainya. Baik, Bapak Ibu semuanya, materi kita nanti kita akan bahas tentang murabahah. Murabahah kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Agustianto tentang akad-akad yang ada. Bahkan disebutkan juga, bank-bank itu bisa beraneka ragam namanya kan. Kemarin BCA, apa kepanjangannya BCA? Bank Syariah Asia gitu ya. Bank Syariah Asia. Kalau BSN kemarin Pak Agustianto bilangnya apa BSN? Apa sebenarnya? Bank Syariah Murabahah. Ada juga teman-teman BSN bilangnya bukan Bank Syariah Murabahah, Bank Serba Murabahah. Jadi semuanya serba murabahah. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti baca fatwa MUI, nanti akan dibagikan hari ini di sini sudah ada biasanya kumpulan-kumpulan fatwa, itu kebanyakan adalah fatwa-fatwa tentang murabahah. Tentang murabahah. Jangan salah nyebut kalau saya murabahah gitu ya. Nah, ini kalau salah nyebut tadi jadi murabah gitu ya. Nah, jadi murabahah. Nah, murabahah inilah yang secara sederhana, akad yang kemarin juga telah dijelaskan oleh Pak Agustianto, akad yang dilakukan yang pertama kali dicontohkan Rasulullah dengan pembeli. Kalau awal-awal saya sampaikan bahwa Rasulullah dengan Siti Khadijah, nama akad itu namanya mudharabah, sistem bagi hasil. Kalau untung dibagi, rugi juga dibagi. Nanti pun ada model-model perkembangannya tentang sistem bagi hasil. Nah, Rasulullah dengan pembeli namanya adalah murabahah. Rasulullah menjual, kemudian keuntungannya pada waktu itu sesuai dengan keuntungan dari penjual. Nah, keuntungan dari penjual inilah, karena kenapa? Rasulullah dikenal waktu itu al-amin, terpercaya. Makanya ketika Rasul menyatakan, berapa nih harganya? Disebutkan, jujur. Al-amin. Dulu Rasulullah al-amin terpercaya. Sekarang al-amin masih di penjara, Pak Sugeng ya. Al-amin Nasution. Nah, ini tentang murabahah yang secara sederhana, skimnya bisa dilihat. Kemudian perkembangan yang ada dalam fatwa MUI bisa dilihat tentang murabahah. Di antaranya nomor 4, nomor 13 tentang uang muka, diskon murabahah, nomor 16, kemudian tentang sanksi, nomor 17, nomor 23 tentang potongan pelunasan, 46 potongan tagihan, dan 47 tentang penghasilan yang dalam potongan piutang. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa itu murabahah? Murabahah itu asal katanya ribet, untung nyari untung. Wajar aja kalau dalam Al-Quran yang sering diutip dalam Al-Quran itu untuk menghindari adanya riba, yaitu tadi ada unsur jual beli kan. Riba itu keuntungan. Murabahah.
Nah, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Jual beli dari harapannya apa Pak kalau Bapak beli atau jualan? Apa Bu? Untung kan? Mencari keuntungan. Nah, bunga pun sama sebetulnya mencari keuntungan, cuma caranya berbeda tadi. Kalau dalam jual beli tadi itu ada real, ada moneter, ada realnya yang kemarin juga telah dijelaskan oleh Pak Rusdianto tentang adanya real dengan yang moneter itu seimbang, sehingga tidak ada unsur yang nanti timbul terjadi inflasi dan sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah? Pembiayaan murabahah akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli. Wajar saja kalau dalam Al-Quran sering menyebutkan tentang jual beli banyak. Kalau orang ingin sukses jadi pedagang. Rasulullah sukses sebagai pedagang. Businessman. Bahkan yang kemarin saya sampaikan juga dalam bukunya Abdul Rahman Muhammad S. Trader. Nah, bahkan dalam Al-Quran pun dijelaskan suruh Quraisy gitu. Li'ila fi Quraisyin ila fimrih latas kita ternyata tradisi orang Quraisy itu ada dengan jualan. Berbisnis bukan hanya di tempatnya, bahkan jalan-jalan. Kita itu baik dalam musim dingin, musim panas, dia berjualan. Nah, seperti halnya dengan Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Baik, akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli, di mana bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang disepakati itulah yang dikategorikan adalah murabahah. Kalau zaman Rasulullah, keuntungannya itu versi dari pembeli. Karena waktu itu jujur, masyarakatnya juga apresiasi, kalau sekarang tidak bisa. Karena kenapa? Kalau Pak Sugeng jualan dengan Pak Ahmad, Pak Sugeng bilang, penjualan apa? Misalkan tomat, sekilonya dia beli, Pak Sugeng 5.000, dia bilang, Pak Sugeng, ini tomat berapa belinya? Kalau saya belinya 10.000, gitu kan? Ya kan ada unsur yang ketidakjujuran secara sederhana modelnya adalah model itu. Nah, tapi lagi-lagi berbeda dengan Rasulullah karena ada model jujur. Bukan hanya dari segi penjualnya yang tidak jujur, pembelinya juga nggak mau care kan? Kadang-kadang ibu-ibu coba, Bang, ini ikan berapa duit? Ikan 20.000, udah Bang, 18.000 aja. Ya kalau dibilang belinya 20.000, tapi dibayarnya 18.000. Ini yang akhirnya yang nanti berbeda pada masa Rasulullah dengan model yang sekarang yang sederhana ini dalam berbagai macam fatwa, termasuk juga dalam PBI disebutkan tentang murabahah. Sekali lagi murabahah adalah yang telah disepakati. Karena adanya keuntungan itulah maka akad ini disebut murabahah. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Bahkan apa? Dalam Al-Qur'an dijelaskan, kalau udah diseru wa idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul baik, ada ungkapan jual beli dan tinggalkan jual beli. Secara sederhana dalam Al-Quran dijelaskan, kalau kita ingin sukses, yaitu tadi antara real dengan moneter itu seimbang, jual beli yang sangat penting. Bahkan dalam Al-Quran pun dijelaskan, kalau kita ingin sukses, yaitu tadi menepati janji, jujur dan sebagainya. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'um, dan menepati janji. Ini karena adanya keuntungan itulah akad disebut yang namanya adalah murabahah. Nah, skim yang ada bisa kita lihat nih model yang sekarang dikembangkan di bank syariah BPRS. Nah, kalau BMT belum ada nih skema untuk membiayai mobil. Ada nggak nih Pak Ibu? Di Boyolali ada nggak yang membiayai mobil, motor paling juga Bu ya? Karena mobilnya ini. Nah, dari skema ini murabahah bisa kita lihat. Nah, skemanya itu nasabah yang pertama ini ingin membeli mobil tapi nggak punya duit gitu. Nggak punya uang cash. Nah, apa yang dilakukan? Dia negosiasi dengan pihak bank, dia membutuh mobil. Nah, kemudian dia nggak punya uang, tapi mohon, tolong dicarikan mobil, dicarikan lagi mobil. Akhirnya bank membeli mobil di showroom. Mau mobil apa? Mau second, mau yang baru, silakan. Sesuai yang disepakati. Nah, karena ini ada pesanan,
Nasabah ingin mobil, kemudian dibelikanlah mobil. Dan ini pun bank mentransfer atau bayar ke showroom ini. Nah, kemudian setelah membeli mobil, kemudian bisa kita lihat langkah berikutnya bank menjual mobil tersebut kepada nasabah. Setelah setelah menjual terhadap nasabah kemudian membayar setelah disepakati ini harga mobil, bank ditambah keuntungan tadi. Ditambah keuntungan, kalau disepakati baru nasabah membayar secara cicilan. Ini secara sederhana modelnya seperti ini. Tapi lagi-lagi, sistem seperti ini, ya gimana Ibu? Makanya kalau jual belinya itu dari bank ke dealer itu iya enggak? Ya kalau dalam konsep awal ini real. Nanti kita akan lihat slide berikutnya yang ditanya oleh Ibu. Konsepnya. Dari dealer itu mulai nanti pembeliannya dari bank. Iya. Ini secara sederhana nanti dalam kepemilikannya pun sudah diatur dalam peraturan yang sudah ada. Ini baik, kita akan coba lihat dulu. Nah, kalau model yang seperti ini nanti akan rugi ini bank ini. Kalau model seperti ini. Karena kenapa? Ketika bank sudah ada stok mobil, stok rumah, tiba-tiba Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Indah ya. Nah, Ibu Indah ini mau beli mobil tapi tidak sesuai yang diharapkan. Nanti lama-lama bisa rugi banget kan? Nah, makanya ada tim yang sekarang dikembangkan oleh perbankan syariah dengan menggunakan namanya muraba'ah wal wakalah. Jadi bukan hanya muraba'ah tapi muraba'ah, ada yang menyatakan bil wakalah, ada yang menyatakan wal wakalah. Jadi akadnya adalah muraba'ah tapi diwakilkan kepada nasabah biar supaya sesuai dengan selera. Karena kalau contohnya Pak Johan mau beli rumah tapi stoknya udah ada, kamu nggak sesuai kan nggak mau kan? Yang terjadi apa? Nah, ini yang secara sederhana modelnya. Nah, ini bisa dilihat. Ini skema muraba'ah wal wakalah. Nah, skema muraba'ah dan wakalah ini bisa dilihat nih modelnya berbeda dengan yang skim yang tadi awal. Ini boleh jadi yang kebanyakan digunakan oleh para bank syariah. Bank-bank syariah menerapkan model seperti ini. Skimnya adalah yang pertama nasabah ingin membeli mobil. Nah, kemudian negosiasi dulu nih dengan bank tentang harga dan labanya. Tapi sebelumnya harus cek ulang dulu nih kepada showroom. Berapa sih harganya di sana? Nah, kemudian setelah mengetahui negosiasi adanya izin dari bank, kemudian bank nomor 2 ini, bank mewakilkan, wakalah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri yang sesuai yang dibutuhkan. Karena kenapa? Kalau tidak diwakilkan, tidak sesuai dengan selera, maka nggak mau terjadi transaksi, Pak. Sia-sia gitu kan. Pak Sugeng, kemudian Ibu Media juga kan. Misalkan Ibu Media mau beli mobil Terios, tiba-tiba adanya mobil Avanza. Kira-kira terjadi transaksi? Nggak ada, adanya stok itu aja. Itu yang model yang kita sederhana. Kemudian ini tadi diharapkan sesuai dengan kebutuhan dari nasabah. Artinya bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri mobil yang ia butuhkan. Nah, kemudian baru ketiga, setelah diketahui harga